Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suhadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, Ipiso Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studi Ipiso dua narasumber kita yang akan membedah tema diskusi kami pada kesempatan kali ini, yaitu Andi Sudirman Sulaiman dan Adnan Puricita Iksan Yassin Limpo. Akankah berpaket atau berduel di Pilgub Sulsel 2024? Untuk membedah ini telah hadir di tengah-tengah studio Bapak Dr. Haji Andi Amir Mahmud, SEMSI. Beliau adalah pakar ekonomi dan juga seorang analis politik yang sangat berpengalaman selama ini, sahabat dan sobat Ipiso. Beliau dari Universitas Muslim Indonesia, dan beliau didampingi narasumber yang kedua, Bapak Sugianto Peta Negara, Direktur Eksekutif Lensa Indonesia, lembaga survei dan konsultan politik berpengalaman di Sulawesi Selatan dan di Indonesia Timur pada umumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Kang Anda? Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Baik sahabat dan sobat Ipiso, saya langsung memulai diskusi dari Kakanda Dr. Amir Mahmud. Kakanda, sesuai dengan tema potensi Andi Sudirman Sulaiman dan Adnan Puricita di 2024 akan berpaket atau berduel. Kajian Kakanda Dokter. Terima kasih Pak Suhadi, Pak Sugianto, Peta Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya untuk dikaji. Jadi kemungkinan kalau berpaket bisa jadi berpaket ya. Saya yakini bahwa kalau misalnya ini berpaket, nah saya kira tidak ada lawannya ya. Kenapa tidak ada lawannya? Yang pertama, alasannya adalah karena kedua tokoh muda ini berasal dari dua geopolitik yang berbeda. Jadi satu di Bone ya, yang jumlah pemilihnya luar biasa, peringkat kedua setelah Makassar. Kemudian satu tokoh muda dari Goa yang saat ini menjabat sebagai Bupati Goa, juga tidak kalah hebatnya, tidak kalah populernya. Jadi geopolitik yang mempertemukan ini, saya kira kalau ini dipasangkan, ini sesuatu pasangan yang dahsyat ya, tidak ada lawannya. Ya. Yang kedua, dua keluarga ini itu sangat menentukan, ya, dua keluarga tokoh yang besar. Jadi di keluarga Pak Adnan ini ada Pak Sahrul ya, yang saat ini menjabat sebagai menteri, dan itu memberikan pengaruh secara politik. Nah, kemudian dari Andi Sudirman Sulaiman juga dari Bone, di mana keluarga beliau juga pernah menteri pertanian, Andi Amran Sulaiman juga sebagai tokoh. Nah, dari sisi pendanaan politik, saya kira tidak ada masalah ya. Kita tahu bahwa kedua tokoh ini sangat mumpuni dari sisi kepemimpinannya masing-masing. Kedua, saya kira dari sisi pendanaan politik saya kira sudah selesai ya. Nah, lalu kemudian kita, kalau misalnya dia berpisah ya, tidak jadi berpasangan, ini pertarungan yang luar biasa. Ya, pertarungan yang luar biasa karena berasal juga dari geopolitik yang di mana kabupaten yang asal mereka itu luar biasa jumlah pemilih. Nah, tiga besar. Ya, tiga besar. Yang kedua, kalaupun misalnya Pak Adnan mau maju 01, tentu saja dia akan mengambil pasangan wakil dari Bone. Dan saya bisa mengasumsikan itu lebih tepat kalau misalnya pasangan dengan Bupati Bone yang ada sekarang, Pak Dr. Andi Pasar Pajalangi. Kemudian kalau misalnya Andi Sudirman, banyak pilihan. Tentu saja dia akan pilih orang Goa. Atau dari tokoh Luraya. Ya.
Sebagaimana kita lihat biasanya selalu itu keterwakilan 3 daerah ini, pertama adalah Goa, Bone dengan Luwu. Nah kalau ini tidak sempat berpasangan, malah malah dia bersaing memperebutkan 01 di Pilgub itu, ini sangat luar dahsyat ini permainan ini. Jadi dalam konteks Pilgub ya mungkin lebih bagus kalau beliau ini berpasangan ya, sama-sama figur muda. Yang kedua, Pak Andi Sudirman ini sudah PLT gubernur, sebentar lagi menjadi gubernur. Kemudian saya kira Pak Adnan juga sudah 2 periode. Mungkin sebaiknya, kalau saya pendapat pribadi ya, itu sebaiknya jadi wakil dulu, karena masih muda. Kalau tidak salah ya Pak Andi Sudirman ini masih lebih tua sedikit dari Pak Adnan ya. Iya, 83, Adnan 86. Ya, 86. Beda 3 tahun. Dua-duanya tokoh muda. Dua-duanya tokoh potensial ya, yang masing-masing punya kelebihan. Ya. Nah, itu harapan saya pribadi. Tapi sungguh luar biasa kalau beliau ini tiba-tiba menjadi pesaing. Dua-duanya mau jadi gubernur, ya ini yang repot ini. Ya, ini yang repot. Entah siapa nanti pesaingnya di Sudirman, apakah tokoh Goa atau dari Jene Ponto misalnya, atau sekalian memilih calon wakil dari Luwu Raya. Di sana juga banyak tokoh potensial, Pak. Dan itu di Luwu itu ya, kalau saya amati dari beberapa keterangan dari tokoh Luwu Raya, mereka berpendapat bahwa belum saatnya orang Luwu Raya itu menjadi gubernur. Kalau untuk wakil itu sangat banyak ya, banyak tokoh di sana yang bisa jadi wakil. Jadi harapan saya mungkin sebaiknya ya Pak Adnan itu memposisikan diri dulu maju nanti sebagai wakil. Dan saya kira Pak ini sangat rasional ya, sangat rasional. Meskipun saya tahu bahwa di keluarga Yasin Limpo itu tidak pernah ada sejarahnya di 02, tapi kali ini kita rasionalkan. Kita rasionalkan bahwa kalau ini bersatu, saya kira sudah selesai ya. Tinggal bagaimana menata timnya, manajemen politiknya bagaimana, lalu bagaimana nanti risetnya bekerja, saya kira Bapak lebih tahu berdua ini. Kira begitu Pak Swadi ya. Baik sahabat dan sobat Episto, pembuka dari Kakanda Dr. Haji Amir Mahmud memulai diskusi kita. Saya langsung ke Direktur Lensa Indonesia. Beliau ini sangat memahami geopolitik Sulawesi Selatan. Pak Anto, saya biasa menyebut beliau Pak Anto. Siap. Kalau seandainya Adnan memutuskan untuk maju dalam arti kata memilih berduel, bukan berpaket, apakah potensi Adnan mengalahkan Andi Sudirman itu terbuka? Dalam arti kata, potensi Adnan untuk mengalahkan Andi Sudirman seperti apa? Iya, terima kasih Pak Dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Episo yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Prof. Saya bangga ini bisa diskusi sama Prof di sini. Sebelumnya mungkin saya jawab itu, Pak Dir, ya untuk jadi calon gubernur ini kan ada rumusnya. Rumusnya itu yang umum itu ada 3M, tapi di Sulsel ini 3M plus. Jadi M pertama itu men. Nah, ini figurnya ini kedua kandidat ini saya kira akan kelihatan di kinerja terakhirnya melalui prestasi kepemimpinannya, inovasinya dan sebagainya. Itu nanti akan menjadi terekam oleh mata masyarakat Sulawesi Selatan, apakah dia berprestasi atau dia biasa-biasa saja. Itu akan kelihatan nanti ini. Kita akan lihat ini bagaimana Andi Sudirman Sulaiman setelah dilantik gubernur, beliau harus berprestasi, tidak boleh kalah dari prestasi yang dilakukan oleh Pak Nurdin Abdullah. Kapan beliau prestasi kerjanya tidak begitu menonjol, itu akan diukur. Harusnya lebih bagus. Iya, dia harus lebih hebat dari Nurdin Abdullah gitu. Dia pasti diukur. Nah, begitu juga dari figur Pak Adnan di Goa ini, beliau dituntut prestasinya karena masyarakat nanti akan melihat, dan itu keduanya ini saya lihat akan terekam survei dan mereka akan
rekomendasinya itu apakah dia sama-sama maju atau berpaket seperti itu. Nah, dari figurnya ini, saya kira personal branding beliau cukup baguslah seperti itu, tidak ada jendela rusaknya, tidak ada isu negatifnya. Tapi di politik itu kalau kita sudah bertarung pasti ada-ada saja, karena positif negatif ini akan muncul dari segala sisi. Terus yang kedua dari segi manajemen. Nah, kedua figur ini sama-sama punya manajemen yang saya kira berpengalaman, sangat luar biasa. Semua sudah terbukti. Ya, manajemennya beliau ini berdua sudah terbukti. Mulai strategi politiknya sudah berpengalaman semua. Oleh karena itu, yang namanya manajemen, kadang ini manajemen dua kekuatan tidak ketemu. Manajemen tidak ketemu, akhirnya kalau sama-sama bagus manajemennya, sama-sama berpengalaman, sama-sama punya konsultan yang hebat. Nah, saya lihat ini rata-rata punya kekuatan besar seperti itu. Sehingga kemungkinan besar kekuatan manajemen ini pasti berusaha supaya sama-sama saya lihat duel begitu. Kalau saya melihat kondisi gerbong, kondisi manajemen ada, itu kemungkinan duel. Berduel ya? Berduel. Nah, terus yang ketiga, persoalan money. Ya, kekuatan finansial politik ini saya kira ya saya lihat lebih, untuk kacamata saya itu lebih kokoh dari kekuatan Andi Sudirman Sulaiman. Ini kan harus diukur juga kekuatan money kan begitu, karena ini tidak bisa manajemen jalan kalau keuangannya tidak, iya itu yang kurang, tidak bisa bergerak manajemen. Apalagi mesinnya ini mesin turbo ini, mesin besar ini semua ini kan. Jadi nah kalau kita mau berkoalisi atau berduel harus dilihat kekuatan. Kalau kita lemah, kita koalisi. Tapi kalau sama-sama kuat, ya kita bertarung, kan begitu. Nah, saya lihat ini kondisinya, tapi yang namanya finansial politik itu tidak pernah lahir dari pribadi figur, tapi banyak kekuatan besar yang sering terlibat di situ, Pak, terlibat di situ. Makanya ini juga harus dilihat alurnya Pak Andi Sudirman Sulaiman dari jalur keuangan finansialnya, dari kekuatan finansialnya bisa kita lihat dari bawah sampai ke atas, kan bisa kelihatan kemarin. Dari kubunya Pak Adnan juga itu tidak terlalu kelihatan, tetapi terasa. Sudah 25 tahun. Iya, artinya memang semua kuat inilah dari 3M, iya semua dimiliki 3M. Plusnya ini adalah kekuatan pengaruh istana, karena Sulawesi Selatan ini sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik pusat. Ya, anggaplah Pak Menteri Pertanian ada yang ambil nanti menjadi kandidat Pilpres, Cawapres, Pak Amran Sulaiman juga tiba-tiba baku tabrak di atas, itu pasti di sini juga akan terjadi duel seperti itu. Begitu juga dari segi investor-investor politik, kalau ada kan yang tidak ketemu, itu juga menjadikan kekuatan politik ini berduel. Jadi saya menganggap bahwa dua ini mempersiapkan diri untuk bertarung. Persoalan nanti dia akan paket, mungkin itu karena kekuatan elit yang menjadikan dia berpaket. Tetap berpaket keterpaksaan. Kemungkinan dia istilahnya ya seperti itu, bisa kawin paksa namanya kan begitu. Karena sama-sama kuat ini, semua indikator politik, semua kekuatan sama-sama dimiliki oleh dua pihak ini seperti itu. Dari segi strategi menambah kekuatan dari wakil, saya kira ya seperti Pak Prof tadi sampaikan, bisa saja Pak Adnan
ambil orang Bone, Pak Andi Pasar atau Andi Kaswadi, karena saya lihat ini Bone ini mudah menyatu dengan figur itu, begitu juga Sopeng. Pak Andi Sudirman juga pasti memikirkan dari selatan seperti itu. Nah itu mungkin pikiran saya, karena kedua figur ini masih juga ada indikator paternalistik. Jadi dia masih dipengaruhi juga oleh kekuatan Pak Amran dan kekuatannya Pak Sahrul. Itu tidak bisa dipungkiri seperti itu. Sehingga saya melihat kalau akur gini dua orang ini selesai nih. Nah ini dua ini. Saya lihat seperti itu. Mudah-mudahan lah seperti harapannya Pak Prof. Kita sebenarnya mau Sulsel ini tidak terlalu keras pertarungan, terus kita melahirkan pemimpin. Nah, jadi ada dua solusi dari Pak Prof tadi. Mau kita tenang-tenang saja atau mau seru. Nah, itu tadi tergantung elit ini. Karena kalau kekuatan yang dimiliki berdua ini sama-sama kuat, dan dia bisa berpaket itu karena elit politik yang kasih paket dia. Dan mereka artinya kekuatan ini akan apalagi banyak yang berharap itu berduel, terutama calon-calon lain. Ini juga mendorong untuk berduel. Kalau berduel kan bisa muncul calon alternatif seperti Pak Ilham Arief Sirajuddin. Itu bisa saja muncul sebagai kekuatan besar juga, karena tadi kita belum hitung ini kekuatan Kala Group, Boswa Group, kan begitu. Iya, jadi ini kan baru dua kekuatan figur besar ini yang dibahas. Ada ini yang masih diam-diam ini, dan itu juga tidak boleh diabaikan. Ini kekuatan Sulsel ini sebenarnya dia lebih senior, begitu kan? Lebih senior kayak gitu. Mungkin seperti itu ya. Baik, sahabat dan sobat Itiso, pembuka dari Pak Direktur Lensa Indonesia, Pak Sugianto Kertanegara, memperkaya dan membuat diskusi kita sangat menarik, sahabat dan sobat Itiso. Kita kembangkan bersama Kakanda Prof. Amir. Nah, Kakanda, kalau kita melihat dua tokoh sentral di belakang dua tokoh yang kita diskusikan ini, Andi Sudirman dan Adnan, ada SJL dan Bang Amran. Apa kira-kira plus minus dari dua tokoh ini yang bisa menjadi kekuatan dari Andi Sudirman Sulaiman dan Adnan Puri kita? Itu yang pertama, pertanyaan kedua, apakah gerbong Kala Group, Boswa Group yang sempat disinggung tadi Pak Sugianto, Pak Direktur, itu berpotensi memunculkan figur ketiga? Kalau tidak, kecenderungannya kemana mereka? Yeah. Oke, jadi pertanyaan kedua dulu saya jawab ya. Jadi kekuatan dari Kala dengan Boswa itu, saya kira sampai hari ini saya tidak melihat ada keseriusan dari keluarga dari Kala dengan Boswa Group. Yang notabene yang disebut namanya ini adalah Erwin Aksa ya. Saya tahu bahwa Erwin ini adalah pengurus DPP Golkar, ya. Pengurus DPP Golkar, tapi di sisi lain ada juga yang tokoh Golkar yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua umum, Bapak Nurdin Halid juga berminat maju sebagai calon gubernur. Jadi terlihat kemarin dan di beberapa kesempatan yang kemarin saya sebut 3 hari yang lalu ya, di Sinjai, di hari acara Dekopin, Dewan Koperasi Indonesia dipusatkan di Sinjai. Di akhir sambutan beliau itu mempertegas keinginannya untuk maju sebagai calon gubernur. Jadi otomatis dari calon Golkar itu ada 2 kemungkinan. Jadi, kalau untuk Erwin Aksa saya kira agak kecil karena sampai hari ini tidak menampakkan keseriusannya. Nah yang serius ini ada 2. Yang pertama adalah Pak Nurdin Halid dalam kapasitas sebagai wakil ketua umum, di mana gerakan koperasi itu selalu saja ada kepentingan politik di dalamnya, konsolidasi. Ya, jadi namanya acara koperasi, tapi di situ terselip konsolidasi politik untuk Pak Nurdin. Diakui tidak diakui, tapi itu harus fakta itu masyarakat yang baca itu. Yang kedua,
ada Pak Taufan Pawe yang ketua DPD Golkar Sulsel, ini sudah 16 bulan bekerja, konsolidasi, menghadiri, bahkan turut aktif memfasilitasi semua muscap-muscap Golkar, ya, pemilihan ketua Golkar di daerah itu 16 bulan dikerja itu. Ya. Jadi ini dua-duanya konsolidasi, masing-masing dari Golkar. Jadi saya yakin bahwa dari Golkar sudah ada. Entah itu Pak Nurdin Halid atau Pak Taufan Pawe. Itu dari Golkar sudah ada, ya. Nah, entah siapa nanti pasangannya, tergantung nanti lobby politik yang berkembang, peta politik. Entah itu dengan pertimbangan kepartaian atau pertimbangan geopolitik. Nah, itu yang kedua tadi. Yang pertama ini yang seksi nih pertanyaannya. Ada dua klan politik, ya. Kalau berbicara tentang Pak Adnan, yang di belakangnya ada Pak Sahrul Yassin Limpo, kita tidak bisa pungkiri. Beliau ini, Pak Sahrul ini punya pengalaman panjang berpolitik. Dan beliau tidak pernah kalah. Ya. Dari sejak lurah sampai dengan saat ini menjadi Menteri Pertanian, itu pengalaman panjang itu yang bisa mewarnai gerakan Pak Adnan. Nah, dari sisi kepiawaian berpolitik kita harus akui keluarga Pak Yassin Limpo. Tapi di sisi lain, Andi Sudirman Sulaiman ini juga tidak bisa dimenafikan, Pak. Pertama, dari sisi geopolitik, beliau dari kabupaten yang jumlah pemilihnya terbesar kedua setelah Makassar. Yang kedua, beliau ini punya keluarga, namanya Andi Amran Sulaiman, yang pernah jadi Menteri Pertanian, periode pertama, Jokowi Pak JK, ya. Nah, ini juga luar biasa ini. Dari sisi pengalaman panjangnya berpolitik, SIL masih oke. Masih lebih mumpuni. Tapi ada kekuatan dahsyat ini di balik Andi Sudirman ini. Ya. Kita tahu bahwa keluarga Andi Sudirman ini adalah keluarga besar pengusaha. Ya. Bukan sekedar pengusaha yang istilahnya kaleng-kaleng istilahnya, tapi konglomerat, Pak. Jadi pengusaha konglomerat, setara konglomerat. Dan ini dari sisi pendanaan politik, saya kira tidak ada masalah. Sekarang ini kan kita lihat kecenderungan politik itu, kecenderungannya itu ya transaksi. Tapi kita tidak menginginkan seperti itu. Tetap kita menginginkan bagaimana demokrasi berjalan tanpa ada yang cedera, tidak ada transaksional, berjalan apa adanya, ya. Nah, kalau ini kekuatan dua bertemu, saya kira kalau dipadukan akan menjadi kekuatan dahsyat. Tapi ketika mereka ini berdua berpisah dan masing-masing mau maju sebagai calon gubernur, nah ini situasinya agak panas. Apalagi kalau dari Golkar ada Pak Nurdin, kemudian terdengar terakhir bahwa Pak Ilham itu akan merebut Partai Demokrat, tentu saja dengan tujuan untuk jadi calon gubernur. Nah ini ada bisa jadi 3 sampai 4 pasangan. Nah, kalau ini terjadi 4 pasangan, luar biasa panasnya Sulawesi Selatan ini. Dari sisi politiknya. Nah itu kita tidak harapkan itu. Ya kita harapkan ini Sulawesi Selatan ini berdemokrasi secara aman, damai, tentram, ya. Tidak ada riak-riak. Nah, itu harapan saya sebagai pengamat politik di Sulsel. Jadi semoga saja Andi Sudirman ini bisa berpaket dengan Pak Adnan, di mana Andi Sudirman tetap sebagai calon gubernur, Pak Adnan sebagai calon wakil gubernur. Nanti berhadapan dengan siapa, entah dari Golkar atau Demokrat. Seperti itu, Pak Adir. Baik. Sahabat dan Sobat Episode, pendalaman dari Kakanda Prof. Amir membuat diskusi kita makin menarik. Saya langsung ke Pak Direktur Lensa Indonesia. Tadi Pak Direktur lebih banyak membicarakan potensi wakil dari Adnan. Kalau potensi wakil dari Andi Sudirman Sulaiman sendiri, yang mana yang tepat dia gandeng untuk mampu mengimbangi potensi geopolitik dari Adnan, kalau Adnan menggandeng geopolitik dari Bonek, dari asal Andi Sudirman. Kalau Andi Sudirman mengambil dari selatan, figur-figur mana yang publik perlu tahu yang potensi bisa mengganggu Adnan? Nah, karena kalau Adnan mengganggu Andi Sudirman, harusnya strateginya Andi Sudirman juga harus mengganggu. Nah, Adnan, kacamata Pak Direktur, figur-figur dari selatan yang punya kemampuan mengganggu basis-basis Adnan. Iya, jadi memang saya lihat
Pak Andi Sudirman Sulaiman ini, kalau dia mau menambah pundi-pundi suara itu dari selatan. Di selatan ini kan banyak ini figur. Ya pernah beberapa hari lalu saya sebut ada Pak Amir Uskara, seperti itu, ada orang Bulukumba, Bupati Bulukumba juga itu, itu luar biasa juga itu. Nah, saya melihat bahwa itu nanti akan kelihatan di semua ini kan punya manajemen, akan terekam nanti di pendekatan, pasti melalui pendekatan survei, semua pasti akan terekam dan akan kelihatan siapa yang paling cocok untuk jadi wakilnya beliau. Kalau termasuk juga sebenarnya perlu dipertimbangkan daerah-daerah yang selama ini solid pemilihnya, termasuk Toraja itu selalu solid. Kalau Luraya ini saya lihat tidak pernah solid. Ya, dikasih figur calon gubernur tetap tidak signifikan di situ. Wakil gubernur juga tetap tidak signifikan. Jadi yang signifikan ini area Bone dengan area selatan. Nah, itu bisa tidak sangat memungkinkan untuk menambah pundi-pundi suara di situ. Itu mungkin dari saya. Kalau person dari selatan saya kira cukup banyak dan itu bisa nanti ya dalam tanda kutip mengganggu figur dari selatan seperti itu. Baik. Sebelum saya memberikan pertanyaan terakhir ke Amir, saya kembangkan sedikit. Bagaimana Pak Direktur membaca kekuatan Darmawan Samuin ketika dia dipersiapkan oleh Gerindra? Karena kalau Andi Iwan Darmawan Aras memutuskan tidak maju, tentu saja Gerindra akan mempersiapkan kader. Ya. Kalau saya secara pribadi, dengan posisi Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Darmawan Samuin ini juga dari Goa. Ya. Satu geopolitik dengan Adnan. Adakah potensi dan bisakah selain Amir Uskara, Darmawan Samuin ini menjadi figur pengganggu Adnan ketika digandeng oleh Andi Sudirman? Ya, saya kira bisa saja seperti itu, karena selain beliau sudah punya Gerindra itu agak besar juga di Goa, dan beliau adalah wakil ketua sekretaris Gerindra Sulawesi Selatan, pasti punya jaringan Gerindra ini bisa solid seperti itu di Sulawesi Selatan. Termasuk beliau menurut saya figur yang potensi untuk menjadi wakil dari Goa seperti itu. Saya berikan pertanyaan terakhir. Apa kelebihan signifikan dari sosok Andi Sudirman yang menjadi sisi keunggulannya dari Adnan, dan apa keunggulan Adnan yang menjadi sisi keunggulan dari Andi Sudirman? Yang mungkin perlu didalami sehingga publik mengetahui perbedaan dari dua figur ini. Saya dari Andi Sudirman ya. Andi Sudirman yang saya baca ini, selama saya berinteraksi dengan beliau, orangnya ini agamais ya. Jadi sangat taat beribadah. Yang kedua adalah jujur. Kemudian dia orangnya fokus ya. Kemudian tidak gampang diintervensi oleh kepentingan dari luar. Orangnya konsisten, tidak sampai hari ini saya tidak melihat tuh bahwa orangnya ini suka main proyek. Ya. Tidak ada di situ. Yang ketiga adalah bahwa beliau ini sangat hati-hati, ya. Jadi sangat hati-hati mengendalikan pemerintahan. Jadi tidak gampang diintervensi. Kehati-hatiannya itu kita lihat saat ini ya, penuh dengan pertimbangan, ya. Dalam seleksi CPNS saja, calon ASN ya, itu tidak mau intervensi, Pak. Tidak mau. Keluarganya pun tidak ada yang dia dukung itu. Yang kedua, tidak ada istilah ada anak emas dia pelihara.
apalagi kontraktor. Iya, iya. Nggak ada itu ya. Jadi pengendali proyek saya kira tidak ada di sisi beliau itu. Itu dari si Pak Andi Sudirman ya. Kemudian kalau dari sisi Pak Adnan, saya melihat beliau ini komunikasi politiknya bagus ya. Iya, iya. Adnan ini tidak bisa dipungkiri karena mungkin beliau belajar dari pamannya. Iya. Komunikasi politik bagus, kemudian pergerakannya juga ya. Meskipun itu acara pemerintahan, tapi konsolidasi politik pribadi itu jalan. Ya, yang ketiga beliau ini lintas pergaulannya ya. Ya, jadi silaturahminya bagus, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Semua masyarakat itu dilayani, Pak. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, dan keterbukaannya itu yang saya maksud ya. Mungkin karena pengaruh dari sang paman ini, Iya. ya. Jadi gaya berpolitiknya, gaya berkomunikasinya, kemudian bagaimana membangun lin-lin yang baru. Nah, di sini kelebihannya nih Pak, seorang Bupati Goa ini. Kira begitu Pak. Baik sahabat dan sobat Ipso, kedua narasumber kita telah menganalisis dan memaparkan pandangan-pandangan beliau terkait tema diskusi kita pada kesempatan kali ini, yaitu mencari pengganti Nurdin Abdullah, ASS atau Adnan Purcita akankah berpaket atau berduel di Pilgub Sulsel 2024. Kedua narasumber kita telah memberikan semua analisis-analisisnya dengan tentunya indikator-indikator ilmiah dan indikator-indikator berdasarkan analisis-analisis tajam yang terukur untuk membedah tema ini. Terima kasih kepada Kakanda dan Pak Direktur atas waktunya untuk mengedukasi masyarakat Sulawesi Selatan, terkhusus sahabat-sahabat kita dan sobat-sobat kita di episode. Sampai berjumpa pada diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.